Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Horas madihamu saluhutna. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sambut firman Tuhan untuk kita pada satu hari ini yang tertulis di dalam Keluaran pasal 33 ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Demikian firman Tuhan. Ada dua kata kunci di dalam firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu membimbing dan ketentraman. Dikatakan Allah kita adalah Allah yang maha dahsyat, yang mau untuk membimbing umatnya. Membimbing ke tujuan yang bagaimana? Kalau dikatakan membimbing itu pasti hal yang positif. Mungkin ada juga yang mengatakan membimbing juga dalam hal yang negatif. Tetapi biasanya dipakai dengan kata menjerumuskan kalau yang negatif. Tetapi ketika memakai kata membimbing itu adalah hal yang positif. Tentu saja Allah kita juga ketika dia berfirman membimbing umatnya, otomatis kita harus percaya bahwa dia akan membimbing kita ke tempat yang penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan sukacita. Kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu Saudara-saudari, manusia seperti kita ini memiliki keterbatasan. Tidak ada satupun yang sempurna. Tetapi Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah kita adalah Allah yang sempurna. Allah kita adalah Allah yang maha pengasih. Sehingga dengan demikian, ketika firman ini dikatakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan demikian juga dengan hidup saya, haruslah benar-benar berserah penuh kepada Allah kita. Biarkanlah dia yang membimbing kehidupan kita, agar kita bisa mencapai tujuan seperti yang diinginkan kehendak Allah di dalam kehidupan kita ini. Kemudian dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudari, ketentraman. Di dalam keterbatasan kehidupan kita ini sebagai manusia yang tidak sempurna, Allah kita menjanjikan ketentraman bagi kehidupan kita. Siapa yang tidak mau ketentraman? Siapa yang tidak mau hidup nyaman? Siapa yang tidak mau hidup damai? Siapa yang tidak mau hidup aman di dalam kehidupannya? Maka dari itu jawabannya cuma satu Bapak Ibu Saudara-saudari. Yesus kita adalah Yesus yang sangat luar biasa. Dia akan memberikan ketentraman bukan hanya di dalam kehidupan kita ini, tetapi ketentraman hati kita pun pasti akan diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Asal satu Bapak Ibu. Kita tahu bangsa Israel ketika mereka keluar dari perbudakan, Tuhan kita, Allah kita menginginkan bangsa Israel agar selalu menuruti setiap firman-Nya. Dan jangan takut dan gentar. Jangan tawar hati untuk melakukan perjalanan untuk menuju tanah Kanaan. Demikian juga dengan perjalanan kehidupan kita. Jangan pernah ragu, jangan pernah gentar, jangan pernah takut, jangan tawar hati. Tetaplah bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita akan mendapatkan tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan kesuburan, tanah yang penuh dengan berkat. Hidup kita pun akan penuh dengan sukacita. Kita sampaikan hidup kita Bapak Ibu Saudara-saudari hanya ke dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Biarkan Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus, membimbing kehidupan kita dan memberikan ketentraman bagi hidup kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah yang dahsyat. Engkau adalah Allah yang penuh dengan berkat Tuhan. Kenyamanan, keamanan, ketentraman itu ada di dalam hidup, itu ada di tangan-Mu Tuhan. Maka dari Tuhan kami mau untuk dibimbing Engkau Tuhan, agar kami bisa mendapatkan apa yang ada di depan kami. Kami yakin Tuhan walaupun banyak begitu rintangan, pergumulan, kalau kami bersama dengan Engkau,
Engkau membimbing kami. Kami juga berdoa Tuhan buat para jemaat-Mu, Engkau yang memberkati para jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, di dalam pekerjaan mereka, di dalam keluarga mereka, rumah tangga mereka juga Tuhan, Engkau yang memberkati. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Engkau mau untuk menyembuhkannya Tuhan. Kami sampaikan hidup kami satu persatu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bimbinglah kami selalu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Horas.